lagi dengan kita, Kak Selfie dan Kak Fania. Sebelum kita mau mulai, mau ngingetin jangan lupa subscribe, comment, like, dan klik tombol notifikasi supaya kalian tahu video-video terupdate dari Unleashed. Kita mau bicarain tentang apa nih Kak Fania? Kita mau bicara tentang ungratefulness, tahu nggak Kak? Bukan food, kalau food itu makan. Ya. Ungratefulness. Gratefulness, ya itu namanya kebiasaan nggak bersyukur. Komplain, ngeluh, ngomel, nyinyir, itu semualah pokoknya. Kita baca ayat yuk. Tentang orang-orang Samaria. Di Lukas 17 ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi Kak, tadi di Lukas 17 itu bicara tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tapi yang kembali mengucap syukur cuma 1 orang. Nah, itu orang Samaria lagi Kak. Orang Samaria itu kan Kak, orang yang direndahkan, dijauhkan oleh orang Yahudi bukan? Iya, mereka kayak musuhan gitu loh Kak. Tapi malah dia yang kembali ya? Justru mereka yang kembali, justru orang Yahudi yang disembuhkan nggak ada yang kembali Kak. Orang Samaria itu punya iman besar bahwa ini benar-benar karena Tuhan Yesus, bukan karena kekuatannya dia. Makanya dia kembali bersyukur sama Tuhan Yesus. Nah, apa hubungannya Kak dengan iman dari cerita ini? Kalau orang Samaria ini nggak punya iman bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia dan nggak percaya bahwa ini bukan sesuatu yang dari kekuatan dia sendiri, nggak mungkin dia bersyukur Kak. Nah Kak Fania, bersyukur itu bukan hal yang sulit. Kalau kita merasa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Allah. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy, piece of cake. Piece of Sebenarnya kalau kita merasa bukan siapa-siapa, ada 3 hal nih Kak, yang harus kita hindari supaya kita punya sikap bersyukur. Yang pertama adalah kalau kita merasa berhak. Pernah nggak sih Kak ada orang-orang yang ngomongnya tuh kayak, memang kan aku untuk dapat ini semua. Memang kan harusnya aku kayak gini. Harusnya aku dapat ini, harusnya aku dapat itu gitu kan. Kayak orang kusta itu, emang harusnya Tuhan nyembuhin aku. Ngapain sih Tuhan kok susah-susah bikin aku sakit kusta gitu kan. Jadi yang pikiran yang harus ini, harus libur, harus gitu ya Kak. Nah, harus itu dibuang semua. Buang semuanya ya. Kan? Haleluya. Yang kedua Kak, yang harus dihindari adalah merasa memiliki. Kadang itu Kak sukanya kita itu ngomongnya kita punya barang mahal, kita punya prestasi, kita bangga-banggain diri kita, padahal ya Kak ya sebenarnya semua yang kita punya itu kan punyanya Tuhan. Iya. Gitu. Titipan sebenarnya. Jadi cenderung orang tuh ya, cenderung tuh suka pamer gitu. Ya. Halo gitu misalnya. Oh keren ya sepatunya. Keren ya sepatunya ya gitu. Secara sengaja menunjukkan apa yang kita miliki yang punya harga-harga mahal. Iya. Nah hati-hati SQM. Tinggi hati adalah akar dari semua dosa. Kadang-kadang orang kalau udah sombong, itu mau ucap syukurnya tuh jadi redup, jadi sulit merasa sekali. Semua itu adalah it's mine. Gitu. Ketiga Kak. Yang ketiga adalah kalau kita merasa mampu. Jadi kadang kan kita itu kalau udah berusaha keras kayak gitu ya, kita tuh perasaannya pengen diakuin orang lain, pengen dipuji-puji, dikagumin gitu Kak. Kamu hebat main keyboardnya. Nah itu misalkan skillnya lah, atau prestasinya, atau misalnya jago ngedance gitu-gitu. Kamu hebat dance Koreanya Kak? Nggak bisa sih. Kak Yona bisa Kak Yona. Oh iya bisa banget ya. Nah, kemudian padahal ya Kak ya, lagi-lagi nih kemampuan-kemampuan seperti itu sebenarnya juga pemberian Allah lagi. Semua pemberian Allah. Jadi semuanya pemberian Allah. Jadi pikiran-pikiran seperti itu yang perlu kita hilangkan. Betul. Karena apa yang kita punya bukan punya kita. Handphone, ya. Even makanan, nafas yang kita ini sehari-hari. Nafas. Terus kamera Lumix, apalah segala macam merek, segala macam mahal-mahal itu semua. Bahkan yang nggak ada harganya Allah. mungkin. Bahkan pensil yang harga 2.000 semua pemberian Allah. Nah jadi Kak, kalau kita jadi berkat sekecil apapun, itu akan membuat kita semakin mengucap syukur. Sehingga kita mempunyai hati yang gratefulness, bukan ungratefulness. Yes, sip. It's reflection time! Yang pertama, coba renungkan apa yang paling sering ada di pikiran. Merasa berhak, memiliki, mampu. Yang mana?
Yang kedua, coba pikirkan hal yang paling sederhana dalam hidupmu, hal yang paling kecil, yang paling jarang, yang paling kamu nggak pernah syukuri selama ini. Nah, mulailah ambil waktu secara pribadi untuk merenungkan dan bersyukur atas hal tersebut. Sekarang waktunya diskusikan dengan teman-teman squadmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. We grow by helping others grow.